sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kana Abu Hanifah rahimahullahu khazzazan bil Kufati. Imam Abu Hanifah rahimahullah khazzazan adalah seorang ahli atau seorang pengusaha sutra. Khazzaz itu pengusaha sutra bil Kufati di Kufah. Yabi'u thiyabal khuzzi, beliau menjual baju sutra. Wa kana ma'rufan bisidqil muamalati, dan terkenal beliau bisidqil muamalati, dengan bagusnya, dengan jujurnya muamalah atau transaksi perdagangan, wan nafaroti, dan juga perjalanannya, minal mumakasati, dari mumakasah atau ya muamalah juga semacamnya. Wa kana hasanal wajhi hasanal majlisi. Imam Abu Hanifah itu hasanal wajhi, ganteng wajahnya, wa hasanal majlisi, dan juga bagus majlisnya, hasanal muasati, dan juga bagus muasah atau kesetaraannya, li ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya. Imam Abu Hanifah yang kemarin kita bahas ini termasuk yang utama dari imam-imam madhab yang mu'tabarah. Kita kenal ada 4: Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu imam mujtahid yang madhabnya mu'tabarah, yang madhabnya itu memang dipegang oleh banyak orang, walaupun ada juga imam-imam madhab yang lain. Imam Abu Hanifah terkenal kemarin dengan kewaroannya, tidak mau membantu dan tidak mau mendukung penguasa yang kira-kira penguasa itu zalim. Artinya di sini bukan tidak mendukung terus turun ke dalam demo, itu bukan. Tapi kalau ditawarin apa-apa nggak mau, nolak. Beliau kalau ditawarin apa-apa, ditawarin jabatan apalagi, itu tidak mau. Karena dengan menerima jabatan itu berarti ada tanda-tanda mendukung kekuasaan, maka beliau menolak. Itu yang pernah kita baca kemarin. Nah, kemudian di sini Imam Abu Hanifah ini terkenal bahwasannya beliau ini adalah pengusaha sutra. Jadi memang menjual dulunya, sebelum bergelut dengan ilmu, sebelum ngaji, itu memang Imam Abu Hanifah, nama aslinya Nu'man bin Thabit, Nu'man muda, itu adalah seorang pengusaha sutra. Jadi jualan di pasar, Bapak-bapak, jualan di pasar, dan memang jujur orangnya, terkenal. Terus dia tempat kumpulannya adalah kumpulan orang-orang baik juga. Mukanya itu berseri-seri sama sebaya atau sama teman-teman atau sejawatnya. Itu ya tidak pernah mengunggulkan diri, muasah di sini maksudnya ya setara, tidak pernah menganggap dirinya itu lebih baik, namanya muasah. Imam Abu Hanifah seorang penjual sutra. Pernah satu waktu beliau bilang sama pembantunya, ini baju ini ntar kalau ada yang beli bang, bilangin ada cacatnya, nih kainnya nih sebelah sini, tunjukin ada cacatnya, jangan lupa ya. Begitu ada pedagang mau beli, udah terlanjur laku, lupa pembantunya nggak dibilangin. Mana dibilangin ya tadi itu yang beli? Enggak dibilangin tuan. Ya gimana sih, akhirnya itu uangnya semuanya disedekahin semua. Uang hasil penjualan itu disedekahin semuanya oleh
Imam Abu Hanifah, nggak mau diambil saking wirainya atau saking hati-hatinya. Wa kana rub'atan minar rijali, wa kana rub'atan minar rijali ahsanan nasi mantiqan. Rub'atan itu ini jejak atau tinggi, dan beliau itu gagah minar rijali dari laki-laki, ahsanan nasi mantiqan, manusia yang paling baik tutur katanya, mantik, wa ahlahum nagomatan, dan juga yang paling manis penampilannya Imam Abu Hanifah. Qala Ja'far bin Rabi aqamtu ala Abi Hanifata khamsata sinin. Ja'far bin Rabi berkata, aku pernah tinggal bersama Abu Hanifah 5 tahun. Fama ra'aitu atwala minhu sumtan. Maka aku tidak pernah melihat orang yang lebih lama dibanding Abu Hanifah apanya sumtan, diamnya. Fa idza su'ila 'anil fiqhi, maka ketika ditanya tentang fikih, tafattaha wasala kalwadi. Tafattaha, maka kemudian membuka Imam Abu Hanifah, wasala bilwadi, dan mengalir beliau kalwadi seperti lembah. Wasami'tu lahu dawiyan, dan aku mendengarkan lahu baginya dawiyan, dengungan. Wajah rotan fil kalam, dan juga keras atau kencang fil kalami, dalam pembicaraan. Wa kana imaman fil qiyas, dan beliau adalah imam dalam cara atau metode kias yang pernah kita bahas kemarin. Ini salah satu testimoni gitu ya, testimoni dari seorang namanya Ja'far bin Rabi. Beliau Ja'far bin Rabi pernah tinggal dengan Imam Abu Hanifah 5 tahun. Kata Ja'far bin Rabi, nggak ada orang yang paling banyak diemnya. Saya nggak pernah lihat orang yang paling banyak diem kecuali Imam Abu Hanifah. Bener-bener diem, jadi nggak banyak omong. Tapi kalau ditanya fikih, tahu-tahu ngomong aja tuh. Tahu-tahu pendapatnya mengalir begitu aja. Dan pendapatnya itu pendapat yang benar. Kadangkala terdengar dawiyan. Dawiyan tuh ini dengungan, saudara. Jadi kalau ada orang kalau baca ayat, ya udah, kalau udah hafal ya, udah baca ayat udah hafal. Gitu. Jadi nyari-nyari ayat itu namanya dawiyan. Jadi seperti lebah yang berdengung. Nah, beliau kadangkala terdengar seperti itu, lagi ngedres Al-Quran. Ya, lagi ngedres Al-Quran kayak orang sini semua tuh ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu namanya dawiyan. Kadangkala terdengar seperti dawiyan, lagi ngedres Al-Quran. Dan kalau ngomong itu jelas, jahrotan fil kalam, itu artinya jelas dalam bicaranya. Dan beliau juga seorang imam atau seorang pemimpin dalam kias. Hadirin jamaah rahimakumullah, kias ini memang mengandalkan rasio atau akal. Perbedaan Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Malik ini ahlul hadis, terkenalnya sebagai ahlul hadis, yaitu ulama yang memang banyak mendasarkan pendapatnya pada hadis. Jadi dasarnya hadis. Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Di Madinah saat itu masih banyak sahabat yang hidup. Tapi Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufah. Kufah itu udah jarang sekali. Walaupun ada yang mengatakan, ini satu riwayat, satu versi, ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu tabi'in, karena sempat ketemu dengan sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang usianya panjang, kira-kira 120 umurnya, dengan kaya. Nah, Imam Abu Hanifah ada yang mengatakan pernah bertemu dengan Imam Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, dan pernah mengambil hadis tentang wajibnya menuntut ilmu dari Anas bin Malik. Jadi Imam Abu Hanifah dari siapa? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dari siapa? Langsung dari Rasulullah. Itu namanya tabi'in. Satu versi. Tapi ada juga yang lebih kuat, bahwasannya Imam Abu Hanifah nggak ketemu. Walaupun sezaman Anas bin Malik masih hidup, tapi karena beda tempat, Imam Abu Hanifah di Kufah tidak bertemu dengan Anas bin Malik. Artinya kalau nggak bertemu ya bukan tabi'in. Kalau tabi'in bertemu sahabat. Tapi meskipun semasa sama-sama mengalami hidupnya sahabat Anas bin Malik yang usia panjang, tapi kalau nggak ketemu maka bukan tabi'in. Begitu juga sahabat, meskipun ngalamin Rasulullah SAW, tapi kalau tidak bertemu maka tetap bukan sahabat. Ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini
ngalamin masa Rasulullah. Pernah beliau itu pengen sowan kepada Rasulullah, tapi kebetulan sampai ke Madinah Rasulullah lagi nggak ada, lagi ada di sebuah perjalanan, akhirnya pulang lagi. Nah kemudian kesempatan berikutnya haji, ini kemudian pengen sowan kepada Rasulullah, Rasulullah udah wafat, langsung pingsan di situ. Uwais Al-Qarni pingsan, pengen banget ketemu sama Rasulullah. Ngalamin nggak masalah Rasulullah hidup? Ngalamin, tapi nggak ketemu sama Rasulullah, maka ikutnya tabiin. Tabiin kalau ketemu dengan Rasulullah, sahabat. Nah tabiin muridnya namanya atba'ut tabiin. Imam Abu Hanifah ini ada yang mengatakan adalah atba'ut tabiin karena tidak ketemu sahabat, bukan tabiin tapi muridnya tabiin. Karena beliau tidak mengambil hadis dari Imam sahabat Anas bin Malik, tapi dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini kita tahu Ibrahim An-Nakhai ini tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah muridnya tabi'in. Kembali kepada metode beliau, kias. Imam Abu Hanifah cara banyak menggunakan cara tentu Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis dipakai, dan juga kias. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah juga menggunakan kias yang kita bahas kemarin. Kias itu mengambil satu hukum dari kasus yang belum pernah ada pada masa sahabat, pada masa Rasulullah belum pernah ada. Dicari dengan kesamaan ilat hukumnya atau penyebab hukumnya, namanya kias. Memang beliau adalah pelopor kias. Dan ini diikuti oleh murid beliau, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pakai kias juga. Kata Imam Syafi'i itu, an-nasu kulluhum iyalun li Abi Hanifah. Semua manusia, an-nasu fil fikhi iyalun li Abi Hanifah. Manusia, semua orang maksudnya, kalau dalam bidang fikih itu pasti harus mengikuti Abu Hanifah. Ini termasuk pujian Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang paling pintar. Dan Imam Syafi'i mengambil juga metode Imam Abu Hanifah dari kiasnya ini. Wa qala Abdullah bin Mubarak, qultu li Sufyan ats-Tsauri, ya Aba Abdullah, ma ab'ada Aba Hanifah anil ghibati, ma samituhu yaktabu aduwan lahu faqattu faqala huwa aqalu min ayyusallatu ala hasanatihi ma yadhhabuha ittasala bihi katsirun minat talabah. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, qultu li Sufyan ats-Tsauri, aku bilang kepada Sufyan ats-Tsauri, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah. Sufyan ats-Tsauri itu kunyahnya Abu Abdullah. Ma abada Aba Hanifah anil ghibah, maaf ada alangkah jauhnya Abu Hanifah anil ghibati, dari ngomongin orang. Masami tuhu yang tabu, aku tidak pernah mendengarnya ngomongin keburukan orang atau ghibah, tidak pernah ngomongin keburukan aduwan lahu, musuhnya, qattu sama sekali. Faqala, maka berkata Sufyan ats-Tsauri, huwa aqalu, itu lebih masuk akal, min ayyusallatu ala hasanatihi, dibanding untuk menguasakan atau menceritakan maksudnya ala hasanatihi, atas kebaikan-kebaikannya, apa ma yadhabuha, sesuatu yang dibawa olehnya atau madhabnya. Memang Imam Abu Hanifah sangat wirai, ngomongin boro-boro ngomongin temen, musuhnya aja nggak pernah digibahin. Musuhnya nggak pernah digibahin, apalagi temennya. Imam Abu Hanifah banyak pujian-pujian, testimoni dari orang semasanya seperti Abdullah bin Mubarak ini mengatakan bahwa tidak pernah saya lihat Imam Abu Hanifah ini membicarakan keburukan musuhnya, apalagi temennya. Kata Sufyan ats-Tsauri, iya itu tuh paling cocok tuh. Padahal kalau mau disebutkan lagi kebaikan-kebaikannya, lebih banyak lagi kebaikan Imam Abu Hanifah. Dari sini bisa kita ambil hadirin bahwa ahli fikih seperti Abu Hanifah, Imam Malik ini bukan hanya ilmunya saja yang hebat, bukan hanya ilmunya saja yang tinggi, tapi akhlaknya. Kalau kita mau meneladani para imam madhab ini,
maka hendaklah meneladani juga akhlaknya. Itu yang penting. Jadi bukan cuma sekedar pintar berdalil atau bukan cuma sekedar pintar mengambil hukum fikih, tapi juga mengambil akhlak-akhlak dari para imam madhab ini. Empat-empatnya itu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu semua adalah tokoh-tokoh yang akhlaknya sangat mulia. Kenapa kok nggak pernah dikisahkan? Karena ketutup dengan fikihnya. Artinya fikihnya sangat menonjol, pandaiannya dalam fikih itu sangat menonjol, sehingga akhlaknya walaupun sangat mulia, itu orang-orang kadang-kadang jarang dengar ceritanya, padahal banyak itu ceritanya. Kayak kita kan ada orang yang lebih menonjol, ini menonjolnya usahanya. Sebenarnya dia alim, tapi karena dia pengusaha, kealimannya tertutup dengan apa ya, dengan usahanya. Padahal alim, ada yang seperti itu, tertutup dengan apa yang menonjol dari dirinya. Imam Abu Hanifah juga dikisahkan di sini sangat baik akhlaknya, pandai juga tentunya. Ittasala bihi katsirun minat talabati wa akhadhu anhu wa awanuhu fi wad'il masaili wa fil jawabi anha, wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.